Shalom, selamat malam. Apa kabar saudaraku? Luar biasa, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita bisa menjalankan ibadah online. Saudara bisa mendengarkan berkat dari Tuhan, yaitu firman Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya akan sampaikan, saya juga diberkati, saudara juga diberkati. Kita sama-sama belajar untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih mengenal Tuhan, dan lebih mencintai Tuhan. Amin. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, Tuhan beri kekuatan kepada kita. Saudara dan saya diberi kekuatan lewat firman hari ini. Amin. Mari saudara, kita mulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan pada malam yang indah ini. Kami boleh ada sampai saat ini karena karya Roh Kudus Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan berkati orang-orang yang mendengar hari ini di rumah Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Bukakan mata rohani mereka, telinga rohani mereka, hati mereka, supaya firman ini boleh jatuh ke tanah yang subur. Kami percaya Tuhan, kami basuh firman ini oleh kuasa darah salib Kristus, supaya firman ini boleh dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya. Berkati Tuhan, berkati keluarga demi keluarga, berkati orang-orang demi mendengarkan firman ini Tuhan. Kami percaya karya Roh Kudus luar biasa, tidak dibatasi ruang dan waktu. Kami percaya ibadah online pengajaran hari ini benar-benar menjadi berkat buat semua orang. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Hamba adalah hamba yang tidak berguna. Hamba melakukan apa yang harus hamba lakukan dan Tuhan perintahkan. Pakai lidah mulut bibir hamba untuk perkataan firman yang boleh dimengerti oleh setiap orang. Beri hikmat, marifat, pewahyuan yang daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, mari Roh Kudus Engkau yang berkuasa di dalam kehidupan hamba, di dalam pemberitaan firman ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari ini saya beri tema bahwa Roh Kudus memiliki peranan penting. Saudara, hari ini temanya adalah Roh Kudus memiliki peranan penting dalam hidup orang percaya. Amin. Jadi kita hidup di dunia ini tanpa Roh Kudus, kita tidak ada apa-apanya. Ya, oleh sebab itu kita lihat peranannya seperti apa sih, Bu? Saudara lihat, begitu pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sebelum saya mengupas tentang peranan Roh Kudus, kita belajar dulu tentang pikiran. Oke? Pikiran kita samakan dulu. Kita baca di 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 16. 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 16. Kita baca 2, 3. 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat 13. Amin. Kita tidak menerima roh dunia. Di sini dikatakan di Korintus bahwa kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, yaitu Roh Kudus. Ya, kita tidak menerima roh dunia, tetapi kita menerima roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Lanjut. Ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataannya yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Amin. Lihat, karunia-karunia Allah dengan perkataan-perkataan yang bukan diajarkan oleh
yang bukan diajarkan, karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Jadi perkataan-perkataan yang diberikan, karunia-karunia diberikan itu tidak diajarkan oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh sendiri. Jadi saudara punya karunia, saudara punya hikmat, itu yang mengajarkan Roh Allah sendiri. Dahsyat bukan? Saudara lihat, nih pikiran-pikiran manusia tidak ada apa-apanya. Tapi ketika Roh Allah berkata-kata tentang karunia-karunia Allah, berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan manusia, melainkan diajarkan oleh hikmat Roh Allah, hikmat dari Allah sendiri, dari Roh Allah. Amin. Lanjut. Ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Amin. Lihat, tetapi manusia duniawi, saudara dan saya manusia duniawi. Betul apa tidak? Kita manusia duniawi, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Kita mempunyai Roh Allah yang luar biasa. Di sini dikatakan, Korintus mengatakan bahwa tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Jadi kalau saudara hidup dalam pikiran duniawi terus, saudara tidak menerima Roh Allah. Di sini dikatakan tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Jadi kalau saudara menerima pikiran-pikiran duniawi, saudara disebut orang bodoh. Di mata Tuhan saudara dan saya orang bodoh. Pikirannya duniawi aja, bukan pikiran Allah. Kalau saudara mau punya pikiran Allah, saudara harus punya Roh Kudus. Saudara harus gerakkan Roh Kudus, aktifkan Roh Kudus seperti itu. Dan ia tidak dapat memahami, sebab itu hanya dapat dinilai secara rohani. Lanjut, berikutnya. Ayat 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Tuh. Tetapi manusia rohani, tadi manusia duniawi, sekarang manusia rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Sebab, lanjut. Ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. So, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Yang mengetahui pikiran Tuhan hanya Roh Kudus. Jadi saudara dan saya ingin tahu pikiran Tuhan, ingin tahu rencana Tuhan, ingin tahu kehendak Tuhan, saudara harus aktifkan Roh Kudus. Amin, saudara. Di sini dikatakan siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi saudara dan saya kalau ingin mempunyai pikiran Kristus, saudara dan saya harus aktifkan Roh Kudus. Amin. Karena ketika kita mengaktifkan Roh Kudus, saudara mempunyai pikiran Kristus. Nah, saya kasih ilustrasi, kasih contoh. Ada suatu cerita seorang petani di Cipanas, yaitu petani sayur. Ada sawi, ada cesin, ada macam-macam. Itu sayuran begitu banyak. Dia tanam, dia sirami, dia kasih pupuk. Nah, dia berpikir nanti Lebaran akan panen. 1 minggu sebelum Lebaran kita akan panen. Dia selalu berdoa. Akhirnya suami istri selalu berdoa supaya berkat Tuhan benar-benar luar biasa. Apa yang diberikan sama Tuhan? Doanya dikabulkan. Mereka panen semua. Dari cabai, dari semua sayur-sayuran, sawi, bayam, semua yang dia punya panen semua jadi bagus. Tapi ternyata saudara, saat 1 minggu sebelum Lebaran itu pemerintah berperlakukan bahwa PSBB dengan kondisi seperti ini tidak boleh dari daerah masuk ke Jakarta. Wah, gimana nih caranya?
Nah, teman-temannya sudah dijual. Kita sebut aja namanya Pak Andi. Sudah dijual kemana-mana, nggak bisa. Akhirnya ya udah jual ke Tengkulak. Nah, tetangga-tetangganya yang punya kebun sayur jual ke Tengkulak. Akhirnya si Pak Andi ini juga ditawarkan sama Tengkulak. Pak Andi mau nggak jual ke saya? Saya kasihan aja Pak Andi kalau udah panen begini banyak, sayur-sayuran bisa busuk, katanya Tengkulak. Udah sekarang Pak Andi mau nggak saya yang jualin, tapi harganya nggak bisa semahal itu, harus rendah Pak, karena kan daripada sayurannya busuk. Pak Andi bilang begini, waduh kalau begitu saya harus bicara dulu sama istri saya. Terus nggak usah bicara, kata Tengkulak itu, udah sekarang langsung aja Pak, karena nanti kalau kelamaan Bapak bicara dulu ini dulu, saya tinggal, karena saya juga bawa sayuran banyak, bukan cuma Bapak aja, katanya. Oke, nggak apa-apa Pak, saya mau bicara dulu sama istri saya. Pak Andi berpikir, kalau modalnya 3,5 juta, begitu modal 1,5 juta dijual cuma 3,5 juta, rugi dong saudara. Salah, modal 3,5 juta dijual 1,5 juta, ya rugi, belum waktu, belum tenaga tiap hari. Nggak mungkin kalau Tengkulak kasih 1,5 juta, saya nggak mau seperti itu. Gitu. Terus dia ngobrol sama istrinya, gimana mah, ini Tengkulak mintanya 1,5 juta. Terus istrinya bilang, nanti aja Pak, tahan dulu 1 hari, siapa tahu Jakarta berubah, nggak ada peraturan PSBB lagi, katanya gitu, jadi kita bisa masuk. Nggak bisa, katanya gitu, karena ini udah peraturan pemerintah. Ya kita berdoa aja, siapa tahu, kata istrinya gitu. Nah, sementara istrinya mau berdoa malam, terus paginya Andi jalan ke perkebunan sayur yang dia sudah mau petik. Terus dia bilang begini, Tuhan, ini pekerjaan saya mengerjakan untuk Tuhan, tapi apakah pekerjaan ini sia-sia? Karena saya lakukan untuk Tuhan. Saya ingin masyarakat yang ada di Jakarta bisa makan, tapi ternyata kerjaan saya ini sia-sia. Kalau sampai Tengkulak cuma bayar 1,5 juta, saya nggak kepengen itu. Tuhan tolong hambamu ini, katanya. Terus sayurannya dia puterin, dia sambil ngomong, Tuhan tolong hambamu ini, Tuhan tolong hambamu ini, hamba tidak tahu berbuat apa-apa. Tiba-tiba dia duduk di bawah pohon, dia ngelamun. Dia cuma berpikir, kok sampai sesusah ini ya, kata dia gitu. Tiba-tiba dia dapat hikmat dari Tuhan. Dia dapat hikmat dari firman Tuhan di Amsal 19 ayat 17. Ya, Amsal 19 ayat 17, silakan. Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, siapa yang firmannya gimana? Siapa yang Menaruh belas kasihan kepada orang lemah, berarti dia memiutangi Tuhan. Firman itu dia ingat, kalau gitu aku nggak mau jual ke Tengkulak, aku mau jual ke Tuhan langsung yang punya rezeki, katanya. Terus dia bilang sama istrinya, besok pagi kita panenin, terus kita jual, kita jalan sendiri. Jual kemana Pak? Jual ke Tuhan, karena Tuhan yang punya rezeki. Terus istrinya, oh ya udah deh, nurut. Dia gerobak, dia siapin, dia jual. Saudara tahu nggak? Dia yakin bahwa sayuran itu semua sayurannya dia jual ke Tuhan. Dia percaya Tuhan yang memiliki rezeki. Saudara tahu apa yang dia perbuat? Dia taruh ke panti asuhan. Dia dengar bahwa sekarang orang lagi susah makan sayur. Orang-orang semua pada susah makan sayur, nggak punya duit. Kalau gitu saya kasih. Dia lari taruh ke panti jompo, dia kasih. Nah, ketua yayasan panti jompo bilang, Pak, saya nggak ada uang untuk beli sayuran ini. Nggak apa-apa, udah dibayar Tuhan, udah lunas. Dia bawa ke masjid, dia bawa ke tempat biara, dia kasih. Dia bawa tempat pemulung, dia bawa tetangga-tetangga yang miskin, dia kasih. Terakhir dia bawa ke kades.
kepala desa, di situ ada pegawai-pegawai yang susah, dia kasih juga. Akhirnya habis. Setelah habis dia capek karena dia bawa sendiri sama istrinya. Sampai dia duduk, dia lega, dia sudah bisa memberi. Ya, firman Tuhan berkata lebih baik memberi daripada menerima. Lebih baik, lebih bahagia. Saudara, firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Jadi ketika dia memberi, dia bahagia. Ini benar-benar kejadian, ketika memberi, dia sedang berbahagia. Diberi kebahagiaan yang luar biasa. Padahal kalau pikiran manusia itu udah capek banget gitu loh. Tapi dia setelah capek, dia bahagia. Dia sudah bisa memberi. Dia udah gak pikirin. Udah mah kita gak usah pikirin. Karena sudah dijual ke Tuhan semua sayuran-sayuran itu. Karena Tuhan adalah pemilik rezeki. Nah, keesokan harinya ada seorang bapak-bapak. Bapak-bapak itu tanya ke kades, siapa yang memberi sayuran segini banyaknya gitu. Ternyata bapak-bapak itu bilang, ada namanya Pak Andi, tinggalnya di sana. Oh gitu, boleh nggak saya minta nomor HP-nya? Terus dikasih sama Pak Kades. Begitu dikasih, dia WA, Pak, Shalom Pak, saya Pak. Dia kasih tahu, Pak Anwar. Oh iya, iya saya Pak Andi. Pak, kemarin saya lihat Bapak bagi-bagi sayur. Menurut Pak Kades, semua sudah diberi sama Bapak dengan cuma-cuma. Hari ini saya ingin memberkati Bapak, tapi cuma sedikit. Apa yang mau diberkati? Buat ganti benih, buat ganti bibit katanya, supaya Bapak bisa memproduksi lagi. Oh iya Pak, terima kasih gitu. Jadi mau dibeliin bibitnya, mau dibeliin benihnya katanya, sama pupuk. Udah. Nah, begitu dia kasih nomor rekeningnya, dia nggak berpikir panjang, dia pikir paling kalau ngasih kemarin tengkulak aja 1,5 juta, kalau cuma bibit sama itu paling 3,5 juta lah gitu, atau 3 juta, pikiran seperti itu. Ternyata saudara, apa yang terjadi? Bapak Anwar itu transfer 10 juta. Luar biasa nggak? Nah, Pak Andi sebagai petani sayur berpikirnya apa? Berpikir seperti pikiran Kristus, berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dilakukan Pak Andi? Pak Andi tidak pakai hikmat manusia. Pak Andi pakai hikmat dari Roh Kudus. Nah, hari ini kita belajar dari Pak Andi bahwa hikmat manusia tidak ada gunanya, saudara. Hanya hikmat Roh Kudus. Kita buka firman, sebelum kita buka firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus berjanji saat dia naik ke sorga, berjanji bahwa murid-muridnya tunggu di situ. Tunggu sampai janji Tuhan. Ternyata janji Tuhan adalah pencurahan Roh Kudus. Janji Tuhan memberi Roh Kudus, memenuhi hidup kita, hidup semua murid-muridnya, untuk dicurahkan Roh Kudus sehingga mereka mempunyai roh keberanian yang luar biasa. Amin. Jadi kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu, tapi kita diberi Roh Kudus. Nah, di sini Tuhan menjanjikan untuk tetap di Yerusalem dan menjanjikan dan menantikan janji Bapa. Tapi janji Tuhan memberi Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita. Tanda bukti Tuhan menyertai kita yaitu dengan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, kita disertai oleh Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu apa sih, Bu? Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Pribadi Allah sebagai roh. Jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah sebagai roh. Kita buka Yohanes 4 ayat 24. Kita baca yang keras, saudara nyimak. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, Allah itu roh. Allahnya orang Kristen adalah roh. Roh Kudus ini ditinggal di bumi ini untuk kita, umat Tuhan yang percaya kepada Yesus. Jadi saudara, luar biasa, orang Kristen diberi Roh Kudus karena roh Allah. Karena Allah adalah roh.
Jadi roh Allah ditinggalkan buat kita semua. Nah, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita yaitu kehadiran Allah. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, berarti kehadiran Allah ada di dalam tubuh kita masing-masing. Amin. Nah, saudara lihat, kehadirannya mempunyai banyak peranan di dalam hidup kita. Jadi kehadiran Roh Kudus itu memberi peranan yang begitu banyak di dalam kehidupan kita. Untuk apa sih, Bu? Untuk memperdayakan kehidupan kita sebagai manusia. Jadi saudara saya diperdayakan oleh Roh Kudus untuk menjadi manusia roh, manusia yang segambar dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, kita lihat apa saja peranan di dalam hidup kita Roh Kudus. Saya punya ada paket. Nah, sekarang 8 paket saya akan bahas di sini. 8 paket yaitu peranan kehadirannya mempunyai banyak peranan dalam hidup kita. Yang pertama, Roh Kudus selalu mengingat kita tentang perkataan Tuhan Yesus. Roh Kudus selalu mengingatkan kita tentang perkataan Tuhan Yesus. Perkataannya mana? Yaitu perkataan firman Tuhan. Akulah roti hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu salah satu. Perkataan-perkataan semua firman Tuhan itu Roh Kudus mengingatkan. Amin. Ketika saudara mendengar firman ini, nanti diingatkan. Suatu saat saudara mentok ada masalah, saudara diingatkan. Nah, itu Roh Kudus peranannya. Kita buka di Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Yaitu, lihat di sini dikatakan, tetapi penghibur, sebagai penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang kukatakan kepadamu. Wah, dahsyat saudara. Jadi ketika saudara baca firman, ketika saudara mendengarkan firman, itu Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, menjadikan iman kita. Kalau tanpa Roh Kudus kita tidak punya iman. Jadi saudara hidup di dunia ini Tuhan udah kasih modal. Modalnya yaitu Roh Kudus dan iman. Ketika saudara mendengarkan firman, saudara membaca firman, itu Roh Kudus memberi pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa, memberi pengertian-pengertian, mengingatkan perkataan-perkataan firman Tuhan, sehingga kita ingat lagi kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, paket yang kedua, Roh Kudus menolong kita dalam perjalanan hidup kita. Kita buka Yohanes 14 ayat 16. Roh Kudus menolong kita. Yuk. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuh, Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya selama-lamanya sampai akhir zaman, sampai kita nutup mata. Amin. Sampai kita terangkat. Ya, kalau kita nggak meninggal berarti kita terangkat. Itu akan menyertai kita sampai akhir zaman, sampai selama-lama-lamanya. Ketika kita diangkat, orang-orang yang punya Roh Kudus yang terangkat, orang-orang yang mengaktifkan Roh Kudus, orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus, di dalam kebenaran. Ya, jadi Roh Kudus penolong. Roh Kudus menyertai kita, menolong kita di dalam kehidupan. Ketika kita susah, ketika kita khawatir, ketika kita tidak punya apa-apa, Roh Kudus akan menolong, memberi pengertian, memberi kekuatan kepada kita supaya kita apa? Supaya kita kuat, karena Roh Kudus akan menyertai kita. Amin. Penolong apa sih, Bu? Roh Kudus akan berjalan bersama kita. Arti penolong, menyertai kita, menolong kita, membimbing kita, menuntun, memberi penghiburan, memberi kekuatan, memberi dorongan, dan memberi nasihat. Itu seorang penolong. Jadi kalau kita keadaan lagi stres, keadaan lagi susah, itu Roh Kudus bekerja luar biasa.
tadi udah dikasih tahu penolong yaitu menyertai kita, memberi penghiburan, memberi tuntunan, memberi kekuatan, memberi dorongan. Coba, itu seorang penolong yang luar biasa. Paket yang ketiga, Roh Kudus memberi kita untuk hidup di dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, memberi kita hidup dalam kebenaran. Silakan. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, coba. Apabila Ia datang, Ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Lanjut. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tuh, Roh Kudus akan memberitahukan kita hal-hal yang akan datang. Jadi hal-hal yang akan datang di depan kita sudah dikasih tahu. Saudara, kalau kita aktifkan Roh Kudus, kita seperti itu, saudara. Saya ngalami sendiri apa yang di depan akan terjadi. Kadang-kadang Roh Kudus sudah bicara hal-hal yang sepele aja. Saudara tahu hal yang sepele, saya taruh jam, saya orangnya pelupa ya, dan saya kalau cuci tangan atau apa jamnya suka saya lepas. Nah di situ Roh Kudus bilang jamnya jangan dilepas, nanti kamu lupa. Saya nggak mau dengar, benar hilang. Jamnya saya taruh lepas, keluar, saya balik lagi, udah hilang. Hal-hal yang sepele, ini hal yang sepele, apalagi hal-hal yang penting. Roh Kudus pasti seperti itu. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita selalu. Hal-hal ke depan akan diingatkan. Ketika ada bahaya, ketika kita menghadapi sesuatu yang ke depan mungkin ada apa, itu Roh Kudus ingatkan. Cuma kita kadang-kadang tidak peka. Tidak peka, apa sih Bu? Tidak mau dengar, tidak mengerti. Ketika Roh Kudus bilang, cuek aja lah gitu. Bukan kali ini pikiran kita, ini hanya hati kita. Padahal itu Roh Kudus sudah ingatkan. Jadi saudara mulai mendengar suara Roh Kudus lewat suara hati. Amin. Berikutnya, paket keempat, yaitu Roh Kudus menolong kita di dalam doa-doa kita. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tuh, Roh Kudus yang berdoa. Jadi ketika saudara dan saya berdoa, itu Roh Kudus memberi doa-doa, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus yang berdoa kepada Bapa di surga. Jadi kalau saudara malas berdoa, saudara ngantuk langsung tidur, saudara mau bekerja malas berdoa, saudara hati-hati, waspada, ya. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Di sini dikatakan Roh Kudus menolong kita dalam doa-doa kita. Jadi ketika segala pekerjaan, segala kehidupan, segala aktivitas kita lakukan, kita berdoa, itu Roh Kudus yang berdoa kepada Bapa untuk kita. Amin. Jadi saudara, jangan lupakan doa. Ketika kita lemah, Roh Kudus berdoa. Kita yang berdoa, tapi Roh Kudus berdoa untuk Bapa di surga, mengasih tahu, memberitahu bahwa ini loh anakmu sedang susah. Ini loh, cuma Roh Kudus yang tahu, antara Roh Kudus dan Roh Allah ngobrol sendiri. Padahal kita berdoa, dipimpin sama Roh Allah. Kita nggak tahu apa tujuannya, tapi Roh Kudus tahu keluhan-keluhan kita disampaikan kepada Bapa di surga. Amin. Paket yang kelima, Roh Kudus merupakan materai dan jaminan bagi setiap orang yang percaya. Coba kita baca di Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Lihat, ketika kamu percaya, kamu dimateraikan oleh Roh Kudus.
yang dijanjikan. Jadi ketika saudara percaya sama Tuhan Yesus, saudara dan saya dimateraikan oleh Roh Kudus. Lanjut. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Tuh, Ya. Roh Kudus adalah jaminan. Bayangkan saudara sudah dijamin. Karena Roh Kudus adalah jaminan. Tadi firman Tuhan adalah berkata kalau ketika kamu percaya dimateraikan oleh Roh Kudus. Ketika saudara dan saya percaya, saudara dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia punya Roh Kudus, dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus, ya dia tidak punya Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan dimateraikan saudara dan saya. Lanjut. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruh, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Bayangkan, Roh Kudus sudah menjamin bahwa kita ini anak Allah. Dijamin saudara masuk surga. Dijamin saudara hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dijamin saudara benar-benar anak Allah. Dijamin saudara adalah orang pilihan Allah. Dijamin saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi jangan sia-siakan hidup ini. Saudara memang tidak mampu. Tanpa Roh Kudus saya pun tidak mampu hidup di dunia ini. Tapi saudara aktifkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan kita benar-benar hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Saudara, kita lihat di paket yang ke-6, Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Lihat, Roh Kudus memberi kuasa. Ketika Roh Kudus turun atas kamu, kamu diberi kuasa. Lanjut. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Menjadi saksi di Yerusalem, dan lalu di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuh, lihat hebat, luar biasa. Roh Kudus memberi kuasa. Wow, keren banget deh. Orang Kristen kalau nurut sama Roh Kudus, kalau mengaktifkan Roh Kudus, luar biasa. Janji Tuhan kita terima, kita dimateraikan oleh Roh Kudus, kita diberi kuasa. Bayangkan, mana ada di bumi ini orang dikasih kuasa kalau nggak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dimateraikan oleh Roh Kudus dan diberi kuasa. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi. Kita bersaksi kepada kebaikan Tuhan. Kita bersaksi bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Kita bersaksi bahwa dulu kita seperti ini, tapi sekarang setelah menerima Yesus, menjadi menjadi buku kehidupan yang Tuhan lihat. Ini lihat nih, orang-orang yang pengikut Yesus, orangnya seperti ini, beda. Jadi kalau saudara dan saya jadi Kristen yang asal-asalan, yang semaunya sendiri, semau gue, itu bukan orang Kristen yang memiliki Roh Kudus. Tapi kalau saudara hidup di dalam Roh Kudus, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, saudara nggak akan hidup sembarangan. Amin. Di sini aja dilihat bahwa Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi saksi. Saudara dan saya harus menjadi saksi. Ini sudah akhir zaman. Kalau saudara tidak menjadi saksi, saudara harus menjadi saksi. Jangan sampai tidak menjadi saksi. Kalau saudara tidak menjadi saksi, saudara berkat Tuhan itu kita menjadi saksi. Ketika kita menjadi saksi, berkat Tuhan luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara jangan main-main dalam hidup. Saudara pergunakan Roh Kudus dengan luar biasa. Aktifkan Roh Kudus dengan luar biasa. Karena saudara dan saya diberi kuasa yang luar biasa dan menjadi saksi Kristus. Amin. Nah, karena Roh Kudus yang memampukan kita. Saudara ingat Petrus. Petrus saat
Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dibawa ke kayu salib, 3 kali dia menyangkal. Bayangkan. Dan Yesus sudah tahu bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi ketika Tuhan kasih Roh Kudus, Roh yang dijanjikan pas hari Pentakosta itu, saudara apa? Petrus jadi berani luar biasa. 3.000 orang bertobat menjadi saksi. Petrus sungguh-sungguh menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dikasih sama Roh Kudus kuasa luar biasa. Sapu tangannya aja bisa menyembuhkan orang yang sakit. Luar biasa enggak? Nah, di sini saudara harus tahu bahwa kita belajar dari Petrus, dia 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi ketika dia bertobat, dia ambil sikap bahwa saya mau tunggu janji Tuhan, yaitu Roh Kudus. Dia pergunakan Roh Kudus luar biasa, dia aktifkan Roh Kudus luar biasa. Saudara, apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat, dan Petrus mempunyai keberanian dan kekuatan, kemampuan yang luar biasa, melebihi kemampuan manusia-manusia pada umumnya. Amin. Saudara ingin seperti itu, saudara aktifkan Roh Kudus supaya saudara dan saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, berikutnya yang ketujuh adalah Roh Kudus memberi kita sukacita, damai sejahtera. Bayangkan ketika sudah diberi kuasa, kita mempunyai damai sejahtera, punya sukacita, punya penghiburan. Di dalam diri kita ada damai. Saudara punya duit banyak, kalau hatinya nggak damai, nggak bakalan bisa hidup bahagia. Kalau orang bisa hidup bahagia karena punya hati yang damai, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan yang ke-8, paket terakhir, Roh Kudus memuliakan nama Tuhan Yesus. Jadi ketika saudara dan saya mengaktifkan Roh Kudus, saudara dan saya selalu memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya, jadi ketika saudara punya masalah, puji Tuhan. Ini passwordnya orang Kristen harusnya. Ketika punya, puji Tuhan. Aduh, bersyukur kalau Tuhan tuh baik. Nah, memuliakan selalu dalam posisi kita lagi kejepit, dalam posisi kita lagi lemah, dalam posisi kita lagi stres, kita tetap memuliakan Tuhan. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus, memuliakan nama Tuhan. Setiap saat dia memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita, dan menuntun kita selalu untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara, luar biasa. Kehadiran Roh Kudus memiliki peranan yang sangat penting dalam hidup kita. Jadi saudara, terima Roh Kudus dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Caranya bagaimana, Bu? Rajin baca firman Tuhan. Terus rajin baca, dengar khotbah, berdoa, ya. Waktu tabir bait Allah terbelah 2, Yesus sendiri yang berbicara, runtuhkan bait Allah ini. Karena zaman itu, zaman perjanjian lama itu, ketika Tuhan Yesus, ketika Roh Allah mau berdoa itu di suatu tempat, Jadi ada ruang kudus, ruang maha kudus, ada pelataran seperti itu, mau ketemu Allah seperti itu. Tapi ketika di perjanjian baru, saudara udah nggak takut lagi. Saudara menerima Tuhan itu dimanapun saudara berada. Saudara di rumah, saudara di jalan, saudara di mobil, saudara di kereta, saudara di kendaraan, saudara mungkin berdiri di lampu merah. Itu Roh Kudus bekerja. Jadi setiap saat Tuhan ingatkan kita. Setiap saat kehadiran Allah ada di dalam diri kita. Jadi kemanapun kita melangkah, Roh Kudus menyertai kita. Kemanapun kita melangkah, Roh kebenaran yang menjadikan kita benar di hadapan Allah. Amin. Itulah kehadiran Roh Kudus yang memiliki peranan yang sangat penting di dalam hidup kita. Saya ingatkan kembali, ada 8 paket. 1, Roh Kudus selalu mengingatkan kita tentang firman Tuhan dan mengajar firman Tuhan kepada kita. Amin. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita dalam perjalanan hidup kita, selalu ditolong dalam perjalanan hidup kita. Yang ketiga, Roh Kudus memberi kita hidup di dalam kebenaran. Jadi saudara, ketika mempunyai Roh Kudus itu yang memberi kita hidup di dalam kebenaran. Yang keempat, Roh Kudus
menolong kita di dalam doa-doa. Ketika saudara berdoa, Roh Kudus akan membantu kita untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Roh Kudus merupakan materai dan jaminan bagi kita. Kita dimateraikan menjadi anak Allah. Kita dimateraikan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kita dimateraikan supaya kita ikut terangkat, ikut pergi ke sorga bersama Yesus dijemput. Yang keenam, Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, memberi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Yang ketujuh, Roh Kudus memberi kita sukacita, damai sejahtera. Amin. Jadi selalu sukacita, selalu damai sejahtera. Dan yang kedelapan, Roh Kudus memuliakan nama Tuhan Yesus dan menuntun kita selalu untuk memuliakan dan mengasihi Tuhan Yesus. Jadi terus menerus kita memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan sampai saatnya selesai. Ya, sampai saatnya Tuhan Yesus panggil atau sampai saatnya kita terangkat bersama Roh Kudus menyongsong Tuhan Yesus. Jadi kita selalu memuliakan Tuhan. Nah, saudara bisa lihat, kita ukur diri kita sendiri. Apakah kita udah seperti itu peranan Roh Kudus di dalam hidup kita? Kalau belum, saudara bertobat hari ini. Saya udah terangkan, saudara ingat-ingat lagi, saudara buka, saudara jangan lupa. Kalau lupa, Bu, saya mau buka lagi. Klik lagi Betani Jakarta. Saudara lihat lagi, lama-lama saudara mengerti. Ya. Nah, saudara bisa ukur diri saudara. Apakah saudara sudah mengaktifkan Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya? Kalau sudah, akan menghasilkan buah-buah yang baik. Amin. Sampai di sini dulu pengajaran ibadah tentang Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat saudara dan saya, sehingga saudara dan saya tetap mempunyai iman terpelihara sempurna. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan pada malam yang indah ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kami ya Bapa. Hidup saudara-saudara kami yang ada di rumah yang sedang mendengarkan firman ini juga hidup di dalam diri hamba, sehingga hamba dan saudara-saudara hamba yang di rumah bisa berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku, sehingga aku hidup maupun aku mati adalah milik Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Roh Kudus yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Engkau aktifkan Roh Kudus di dalam hidup kami. Engkau aktifkan juga Roh Kudus di dalam orang-orang yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan Engkau urapi mereka, penuhi mereka dengan Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas. Beri roh ketaatan kepada mereka untuk mereka lebih mengenal Yesus, untuk lebih mengasihi Yesus. Hamba percaya Tuhan dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka, mereka boleh dibenarkan dan menjadi orang benar, orang kesukaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Biarlah semua orang yang mendengarkan hari ini memperoleh berkat yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Berkati orang-orang yang ada di rumah Tuhan. Berkati kami semua, sehingga Tuhan beri kesehatan, kekuatan, dan karya Tuhan luar biasa di dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Allah. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, kesehatan sudah Tuhan jamin di dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup rukun dan damai dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Bapaknya, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat bertemu kembali di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.